Pak Justinus, Pak Bonyamin. Selamat sore dengan Riko. Selamat sore, Riko. Saya ke Pak Bonyamin dulu. Pak Bonyamin, kekhawatiran apa yang ditangkap dengan adanya Perpu ini sehingga mengajukan uji materi? Kalau kita sih hanya fokus pasal 27. Yang kita istilahkan itu ada kekebalan. Gitu. Karena kalau belajar dari undang-undang yang lain sebelumnya, misalnya nomor 11 tahun 2016 yang sering dikutip juga Pak Justinus itu kan, loh toh di situ sudah ada. Iya betul sudah ada, tapi itu hanya ayat 2. Bahwa jika etikat baik dan tidak melawan atau sesuai ketentuan undang-undang maka tidak bisa dituntut pidana atau perdata. Kalimat lengkapnya jika etikat baik dan sesuai undang-undang maka tidak bisa dituntut pidana dan perdata. Itu kan ayat 2. Nah, itikat baik itu tidak cukup menurut Anda? Ada frasa itu? Ya, kan ini multitafsir, Mas Yan. Karena kalau berdasarkan di Undang-Undang 11 tahun 2016 itu kan ada pemaknaan di situ. Maknanya adalah jika tidak dalam menjalankan tugas tidak mengambil keuntungan pribadi, temannya, kelompoknya, dan tidak melakukan korupsi. Ada penjelasan di situ. Justru pertanyaan saya, ketika ini pemerintah pernah membuat undang-undang itu dan ada penjelasan di situ, di undang-undang yang Perpu ini tinggal copy paste kok malah tidak dicantumkan. Itu justru kan ada pertanyaan, jangan-jangan ini ada agenda tersembunyi. Maka kemudian saya maju ke Mahkamah Konstitusi dan sekarang pun saya masih pada posisi paling tidak ingin menguji itu kan Mahkamah Konstitusi nanti seperti apa. Bukan berarti saya harus menang itu bukan. Justru ini kan dalam rangka memberikan rambu-rambu. Ya. Istilah saya itu kan kita jalan raya aja ada rambu-rambu masih ada kecelakaan apalagi tidak ada rambu-rambunya. Pak Bonyamin. Rambu itu juga ayat 3 misalnya tidak bisa digugat ke PT UN. Yang ayat 1 tidak dianggap kerugian negara. Ini yang menurut saya ini kalau ini harus batal. Tapi kalau ayat 2 itu boleh dimaknai dan gugatan saya juga begitu karena saya ingin ngomong pada Pak Justinus dan teman-teman juga dari profesi keuangan ini kok seperti ketakutan gitu loh. Ini kan dua gap orang hukum biasa-biasa aja toh kan gitu kan. Kenapa harus ditambah-tambahi pasal seperti itu? Oke, Pak Justinus, Pak Bonyamin sebentar. Seperti ketakutan, jawaban Anda? Ya, terima kasih. Saya kira upaya Pak Bonyamin kami hargai dan itu baik ya. Ada diskursus di mahkamah supaya masing-masing bisa menyampaikan argumen, lalu bisa terbuka sebenarnya motifnya apa. Dan kalau perlu perbaikan nanti pun bisa diperbaiki. Meskipun menurut kami, karena Perpu ini sudah disahkan jadi undang-undang, kemungkinannya kan nanti tidak akan diterima, tetapi masih boleh diajukan lagi gugatan atas undang-undang. Nah, sorry. Riko, ini biar tidak berkembang. Saya tadi sampai tidak hadir di MK, diwakili lawyer itu kan ngelembur untuk mengajukan gugatan baru. Dan gugatan baru sudah terdaftar di kepaniteraan tadi sudah nomor 100. Oh, jadi ini gugatan barunya sudah masuk yang pengen Anda bilang gitu? Udah, jadi ini sudah enggak usah, kita bicara substansi. Oke, karena Perpunya jadi undang-undang itu batal, jadi Maki sudah memasukkan undang-undang baru. Mari kita bahas substansinya. Pak Justinus, jadi kenapa perlu ada Perpu ini? Keleluasaan seperti apa yang bisa pemerintah dapat ketika Perpu ini ada? Baik, salah satu putusan MK yang mengatakan Perpu itu berperspektif kegentingan memaksa adalah ketidaktersediaan undang-undang saat keadaan memang memaksa atau genting gitu. Nah, kita melihat karena ada COVID ini, pandemi ini, penerimaan negara turun cukup tajam, lalu ekonomi kita melambat, sedangkan kebutuhan belanja itu cukup besar dan kita prediksikan akan besar. Maka kita melihat perlu gerak cepat untuk segera menangani dan kita butuh dukungan APBN yang kuat. Sedangkan kalau kita lihat per 31 Maret waktu itu kita belum punya keyakinan bahwa APBN akan mencukupi. Bahkan defisit mungkin akan melebihi 3%. Karena pembiayaan APBN tidak bisa mengandalkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, kita ada hambatan, yaitu batas 3% dari PDB dalam Undang-Undang 17/2003. Sementara kalau mengubah undang-undang itu butuh waktu yang lama, secara prosedural, waktu itu protokol COVID juga belum ada, baik di pemerintah maupun di DPR, sehingga ini akan mempersulit. Dan ada aspek-aspek lain, karena konteksnya bukan sekedar mengubah APBN, tetapi juga sekaligus satu rangkaian dalam pemulihan ekonomi dan pengamanan sistem
keuangan. Itu yang menjadi pertimbangan pemerintah sebenarnya. Ya makanya sekarang sudah bisa melebarkan defisit sampai 5. Tapi kan saya bacakan dulu ininya deh, yang pasal 27 itu yang tadi menjadi perdebatan. Pasal ini kan sebetulnya secara umum bilang pemerintah bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian dari krisis bukan kerugian negara, serta pejabat pelaksana Perpu tidak dapat dituntut perdata ataupun pidana jika melaksanakan tugas berdasarkan itikat baik. Nah mungkin saya nggak tahu, koreksi saya kalau salah Pak Bonyamin. Pak Justinus, yang dikhawatirkan adalah dengan uang yang dengan uang yang sebegitu besar itu kali yang ditakutkan. Gimana Pak Bonyamin? Ada ayat 3, tidak bisa digugat ke PT UN. Jadi, nah, itu dengan uang sebesar itu yang disediakan. Bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi gitu loh. Ya, dengan uang sebesar 400 triliun yang disediakan, ada kekhawatiran itu disalahgunakan gitu kan maksudnya ya. Oke, Pak Justinus. Ya, baik, terima kasih. Jadi latar belakang munculnya pasal 27, terutama ayat 1 ayat 2 adalah yang pertama, kita meletakkan bahwa kebijakan pengamanan ekonomi termasuk penanggulangan COVID ini, skemanya kan melalui belanja negara di dalam APBN. Dan kita menganggap atau kita berkeyakinan, kita berpedoman bahwa kebijakan itu tidak bisa dihukum, baik pidana maupun yang lain. Kenapa? Karena kalau tidak dibentengi seperti itu, timbul kekhawatiran tidak ada pejabat negara yang berani mengambil keputusan. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah didasari itikat baik dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Itu syarat. Kalau dibalik kan berarti sebenarnya apabila ada moral hazard, ada mens rea, jelas tindak pidana di sana. Lalu yang kedua, ingin dibedakan. Biaya pemulihan penyelamatan itu kan melalui belanja negara. Dia akan diaudit oleh BPK dalam LKPP. Kalau dipertanggungjawabkan kepada DPR, itu semua mekanisme yang normal. Jadi kita melihat, ingin dibedakan biayanya sendiri, misalnya memberikan stimulus ekonomi, menganggarkan anggaran bansos, itu bukan pidana. Tetapi kalau penyaluran bansosnya itu dikorupsi, ada masalah hukum di situ, silahkan. Itu adalah tindak pidana. Undang-undang ini sama sekali tidak memagari para pelaku pidana itu lalu mendapat imunitas. Itu saya kira cukup jelas di situ. Oke, Pak Bonyamin, ini kan juga sudah melewati DPR dan lain-lain. Ya justru itu, saya itu kan tidak pernah menentang pembiayaan, jangankan 400 triliun, 1.000 triliun pun silahkan. Gitu loh. Ya. Terus juga berkaitan kegentingan dan segala macam itu kan kewenangan DPR untuk menyetujui atau tidak, ini politis gitu loh, bukan bagian saya. Udah, kalau DPR setuju ya udah monggo, saya tidak berkepentingan itu gitu loh. Jadi saya mendukung aja sepenuhnya, tapi justru saya sebagai anti korupsi berpedoman pasal 27 ini memberikan kekebalan, bahkan istilah saya kekebalan absolut. Karena kalau sebelum-sebelumnya hanya ada ayat 2 gitu kan, ini ada ayat 1, ada ayat 3. Ayat 1 itu masih ada perdebatan di situ nanti, bukan kerugian negara. Loh, tapi kalau dalam pembiayaan itu salah perencanaan, salah pelaksanaan, salah pertanggungjawaban, ya tetap kerugian negara. Jangan dibentengi itu. Nanti pasti akan perdebatan ketika BPK audit, wah tetap ini bukan kerugian negara begitu kalau diaudit. Pasti begitu. Pak Justinus. Ini ada agenda-agenda tersembunyi itu, maka kita bawa ke Mahkamah Konstitusi gitu loh. Baik. Jadi ini saya menjelaskan dari perspektif pembuat undang-undang ya, Mas Riko ya. Jadi itulah suasana yang muncul waktu itu, dan undang-undang ini betul, Perpu ini dibangun, dikembangkan, dirumuskan itu dengan meeting online dari awal sampai akhir. Tidak ada rapat fisik, tidak ada pertemuan-pertemuan tertutup, yang ada semua rapat online, semua stakeholders ikut untuk memastikan bahwa karena ini butuh cepat, disusun secara terbuka, partisipatif, inklusif, semua lembaga yang berkepentingan diajak mendiskusikan ini. Bahkan BPK juga sempat diundang untuk diminta pertimbangan oleh pemerintah, KPK juga sempat diajak berdiskusi dan lain-lain untuk memastikan bahwa Perpu ini sejak awal memang betul-betul tidak ingin melenceng dari pakem yang sudah ada. Itu yang sebenarnya ingin dilakukan pemerintah. Tapi sekali lagi saya menghormati Pak Bonyamin, silahkan, ini malah forum yang bagus. Kita uji di MK. Pak Justinus, saya itu tidak ada masalah. tapi kalau tidak bisa dipidana perdata, apakah tidak terlalu berlebihan? Karena saya mengerti tadi Anda bilang bahwa kalau misalkan tidak ada landasan, takutnya nanti tidak akan ada yang mengambil kebijakan karena takut dihukum gitu kan maksudnya ya. Iya, nah, betul. Tapi kalau bahasanya tidak bisa dipidanakan, perdana pidata, apakah tidak terlalu berlebihan? Ini soal pengambilan kebijakannya. Tapi soal
itikat baik dan tidak melanggar aturan itu kan juga jelas menjadi norma, Mas. Ayat 2 itu tidak terpisah dari ayat 1. Karena ayat 2 benar kan? itu kan pelaksanaan dari ayat 1. Jadi satu rangkaian maka ayat 1 ayat 2. Bagaimana Pak Bonyamin? Lah ya berarti kan tidak bisa dipisahkan kan ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu kan satu rangkaian kan? Nah, justru itulah saya melakukan uji materi. Misalnya ayat 3 tidak bisa digugat PT UN. Apapun keputusan pejabat itu memang harus diuji ke PT UN. Bagaimana misalnya bank BPR tidak bisa diberi bantuan. Dia nggak terima. Karena yang diberi bank besar. Dia terus menggugat kemana kalau bukan ke PT UN. Itu loh Pak Justinus. Iya, jadi yang Pak Bonyamin bilang, Pak Justinus takutnya ada yang berlindung di undang-undang ini. Itu gimana? Ya, kami kira ini ruang yang terbuka untuk ditafsirkan. Kami juga dalam posisi untuk mengatakan kami mengharuskan semua orang mengikuti pendapat pemerintah. Maka ada forum untuk menguji. Tapi kami ingin memastikan dari motivasi kami seperti itu. Yang ingin dibedakan adalah begini. Tadi Pak Bonyamin memberikan contoh bagaimana kalau ada KPR tidak mendapatkan fasilitas BPR, pemulihan ekonomi. BPR tidak mendapat fasilitas misalnya. Nah, mungkin perlu dibedakan begini Pak. Yang diproteksi dalam pasal 7 itu adalah kebijakannya. Kalau dalam praktek ada keputusan partikular misalnya, entah dari katakanlah OJK atau LPS dan lain-lain, tentu itu bisa dipisahkan apakah itu kebijakan atau itu keputusan teknis. Jadi nanti dalam praktek tetap bisa diteropong dalam konteks undang-undang administrasi negara dan hukum tata negara kita. Menurut saya kita bisa dudukkan di sana Pak Bonyamin. Justru itu Pak Justinus, ini hal-hal yang jelas, kenapa malah ditampilkan justru menimbulkan kecurigaan. Kalau kebijakan tidak mungkin itu berupa keputusan, tapi ketika tidak bisa digugat PT UN semua keputusan, loh kalimatnya, frasanya jelas kok Pak Justinus. Ini nampak mau berlindung yang mutlak gitu. Pak Bonyamin, tapi ketika ada kegentingan, ketika ada misalkan keharusan mengalokasikan anggaran ke satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat, sementara ketika melewati birokrasi itu lama. Argumen itu ini artinya kan hanya kita ingin memberikan rambu bahwa ini ada rambu-rambu hukumnya supaya orang tidak melenceng, cuman itu loh. Misalnya tadi tentang tidak bisa digugat perdata, tapi itu alasannya cuman etikat baik tidak melawan hukum. Padahal perbuatan perdata itu bukan hanya melawan hukum, melawan kepatutan, melawan kesusilaan, norma. Jadi banyak itu saya heran ini. Kalau boleh Pak Justinus, itu hasil rapat-rapat itu kami diberikan dan dijadikan bukti nanti di pengadilan. Kami bisa membaca itu latar belakangnya. Karena undang-undang ini paling aneh, paling lucu. Tidak ada penjelasan umum, tiba-tiba ruang lingkup. Jadi seperti main bola, tanpa pemanasan langsung kram. Itu loh. Jadi gimana Pak Justinus? Ya, nanti silahkan. Dalam persidangan tentu saja kan Pak Bonyamin dan kuasa hukum punya hak untuk meminta itu ke majelis, mahkamah untuk meminta pada kami menyerahkan bukti-bukti dan itu sangat terbuka. Kami juga akan kooperatif dalam hal ini Pak. Kita semua tidak punya niat apapun selain ingin memastikan penanganan ini bisa cepat, lalu proper dengan governance yang baik. Apabila ada kekurangan, tentu itu menjadi kewenangan mahkamah nanti untuk melakukan elaborasi, diskursus, dan itu juga menurut saya baik dalam konteks checks and balance dan memastikan governance. Tapi saya ingin memastikan mendudukkan dalam dudukan yang lebih luas gitu Pak ya, sekaligus mengklarifikasi. Pertama tadi soal kegentingan saya sudah jelaskan. Lalu apakah ini akan mengebiri peran DPR? Tidak, karena DPR pun dilibatkan dalam perumusan APBN. Termasuk ya karena kita ramein terus kemudian termasuk yang kalau tidak rame mungkin juga nggak dilibatkan Pak Justinus. Bagaimana Pak? Ya karena ini rame jadi dilibatkan. Tapi berdasarkan Perpu itu bisa aja pemerintah tidak melibatkan DPR. Karena ini rame jadi dilibatkan. Tapi kan harus dapat persetujuan DPR juga Pak Bonyamin untuk menjadi undang-undang. Tidak sesuai Perpres kok Pak Seriko. Ini kan karena rame aja DPR aja. Baik Pak Bonyamin, Pak Justinus, satu hal yang pasti akan ada proses di Mahkamah Konstitusi. Disitulah kita akan melihat bagaimana nanti. Mas Riko, kan saya pernah baca pernyataan Pak Justinus itu ngomong di media bahwa ini takut kriminalisasi. Ini kan juga statement yang menurut saya tadi sudah disampaikan juga supaya karena apa? Kalau kemudian pemerintah saja tidak percaya dengan sistem hukum takut kriminalisasi, ini kan rakyat juga seperti apa nanti malah? Janganlah gitu suatu yang statement yang tidak bagus begitu.
Clear. Karena Satu hal yang pasti kita masih akan melihat ini semua di Mahkamah Konstitusi. Ada juga Maki juga memasukkan gugatan lagi ya Pak, yang soal undang-undang ini. Terima kasih Pak Bonyamin, Pak Justinus meluangkan waktu di Kompas Petang. Selamat sore.